kita mulai cerita, karena kita di bagian orang yang suka didongengin gitu ya. Jadi kebetulan Pak Awang ini suka sekali bercerita. Nah, sebenarnya komunitas ini apa sih Pak Awang? Mungkin mulai dari situ aja ya Pak ya. Silakan Pak Awang. Pak Awang mohon unmute. Yep. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan semua. Salam sejahtera. Salam kenal. Saya Awang Harun Satyana, saya geolog Indonesia, 30 tahun pengalaman dan sekarang sudah purna bakti, tapi tetap sebagai geolog Indonesia dan juga saya pegiat Geotrek Indonesia. Jadi seperti yang Mas Yohan ceritakan, saya langsung share aja slide-nya ya, Mas Yohan ya. Silakan Pak. Oke, kawan-kawan bisa lihat semua? Jelas ya Mas Yohan ya? Siap, jelas. Baik, sesuai dengan permintaan Mas Yohan, jadi saya juga berterima kasih pada kesempatan ini, diberikan kesempatan untuk bercerita tentang sesuatu yang menarik sekali buat Indonesia, apalagi saya menekuni geologi, dan ternyata rekor-rekor gunung api terbesar di dunia itu dipegang oleh Indonesia. Nah, ada hal-hal yang menarik, tapi juga memang itu bencana, tetapi ada hal-hal mungkin pengetahuan atau hal-hal yang lain yang harus kita lihat, dan kita juga nanti akan lihat ke depannya seperti apa. Jadi sesuai dengan perbincangan dengan kawan-kawan dari National Geographic Indonesia, saya kasih judul Gelegar-Gelegar Gunung Api Terdahsyat di Nusantara. Dan nanti kita akan melihat juga kenapa di Indonesia banyak gunung api ya. Karena saya yakin kawan-kawan yang mendengar siang ini juga bukan semuanya profesinya geologis, jadi saya akan mengantarkan dulu. Kemudian kita akan membincangkan 4 gunung api terbesar yang pernah meledak secara hebat, katastrofik di Indonesia ya, yaitu mulai dari Toba, kemudian Samalas di Lombok atau Rinjani ya, Rinjani tua yang kita kenal, kemudian Tambora, dan akhirnya Krakatau yang sampai sekarang masih aktif. Nah, sebelum memulai itu, seperti yang tadi Mas Yohan ceritakan, saya ingin mengantar dulu dengan kegiatan saya di Geotrek Indonesia. Baik, jadi ini hal-hal yang akan kita bahas pada siang ini. Pertama, saya ingin mengenalkan komunitas di mana saya sudah 10 tahun ini bergiat di dalamnya, yaitu komunitas Geotrek Indonesia. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan perbincangan diskusi utamanya, yaitu tentang geologi gunung api Indonesia. Saya mengantar dulu di sini karena segala sesuatu di bumi itu tidak terjadi secara acak atau random ya. Ada hukum-hukum alam yang mengontrolnya, dalam hal ini geologi. Kemudian perbincangan utama akan membicarakan 4 gunung api yang meledak katastrofik di Indonesia, mulai dari Toba, Samalas, Tambora, dan Krakatau. Baik, jadi ini logo yang pernah kami punyai. Geotrek Indonesia sebenarnya didirikan pada tanggal 9 April 2011, jadi jalan 10 tahun ya. Geotrek Indonesia adalah komunitas nirlaba pencinta warisan sejarah alam dan budaya Indonesia. Jadi kami di sini mempelajari tentang apa sih yang ditinggalkan alam Indonesia, baik geologinya, biologinya ya, kemudian juga budayanya, budaya historisnya. Nah, semuanya itu juga berangkat dari cerita tentang bagaimana kalau kita memandang alam itu tidak hanya dengan jalan-jalan. Ini komunitas jalan-jalan ya, tetapi tidak hanya jalan-jalan, sebenarnya sambil belajar ya, karena seperti yang pernah dikatakan oleh Albert Heim. Albert Heim ini adalah seorang geolog dari Swiss ya, bahwa memandang alam dengan pengertian itu jauh lebih berarti dan menyukakan hati daripada hanya menyaksikan keelokannya. Tentu kawan-kawan juga tahu bahwa lanskap Indonesia begitu baik, begitu bagus ya, makanya banyak kawan-kawan yang senang jalan-jalan, tetapi perasaan kita akan makin senang, makin bertambah suka ya, kalau kita tuh memahami bagaimana alam itu, bagaimana gunung itu, bagaimana hutan itu, pantai itu, dan bagaimana budaya gitu. Jadi komunitas ini didirikan untuk itu. Jadi memang kegiatan utamanya adalah traveling dan learning together gitu. Jadi kita bersama-sama jalan-jalan kemudian sambil belajar. Nah,
karena sudah hampir 10 tahun, jadi banyak tempat yang sudah kami datangi, hampir 30 ya. Jadi peta ini kawan-kawan bisa melihat di sini bahwa kami sudah cukup banyak di Pulau Jawa sendiri ya, karena memang dominan domisili kawan-kawan yang ikut Geotrek Indonesia itu ada di Pulau Jawa, di Sumatera, kemudian di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumbawa, dan di Sumba. Kami tahun ini juga akan berencana ke Flores ya, ke daerah-daerah sini. Nah, ini beberapa foto yang menunjukkan bagaimana kegiatan kami di alam terbuka ya. Yang pertama itu di Plato Ijen, kemudian ini di Gunung Papandayan, ini ada di Ujung Genteng, terus ini ada di Cijulang Kars, di Ciamis ya. Ini di Ungaran, jadi kami juga belajar tentang kopi, ada kebun kopi, yang kawan-kawan yang suka kopi bisa belajar ke sana, bertanya dengan para pekebun kopinya, pengelola kopinya, kemudian kami juga ke Halimun, kawasan satu Taman Nasional Gunung Halimun Salak ya, di Rainforest tahun 2017. Kemudian salah satu yang kami naiki adalah Tambora, jadi sama-sama naik ke Tambora, waktu itu ada sekitar 50 orang, ini semua komunitasnya. Kemudian ke Malabar juga, karena Malabar terkenal sebagai tempat penghasil kopi yang terbaik di dunia. Kemudian ke Sumba ya, karena Sumba terkenal sekali, daerah yang sangat bagus ya. Kemudian ke Krakatau, ini untuk kedua kalinya kami ke Krakatau. Terus kami juga suka jalan-jalan untuk historis, misalnya di Bandung Heritage ya, ini di South Sulawesi. Jadi masih banyak tempat-tempat yang ingin kami datangi kelak. Nah, ini beberapa foto yang lain yang lebih detail ya. Ini contoh kami sedang berjalan di lava bantal di Ciletuh. Jadi ini suatu batuan yang sangat tua ya, yang dulu dihasilkan di bawah laut dan sekarang tersingkap di Sukabumi. Jadi kami jalan juga sambil diterangkan gitu ya. Kemudian ini kawan-kawan waktu naik ke Gunung Tambora, ini di salah satu tepi kalderanya yang paling besar di dunia saat ini ya, di letusan abad modern. Kemudian ini juga sama, masih di Tambora, Sumbawa. Ini juga salah satu puncak Tambora ya, tebing dari kalderanya. Nah, kemudian kami juga pernah melakukan snorkeling di Satonda ya, di Laut Flores, di satu pulau vulkanik yang tidak jauh dari Gunung Tambora. Terus budaya juga kami lihat ya, ini para penari dari budaya lokal di Sumba. Ya. Dan ini satu kars area ya, batu gamping yang sangat bagus, Waimarang di Sumba. Kami berenang, kemudian sambil belajar juga bagaimana pembentukan tentang bentang alam ini, lanskap ini. Ini juga lanskap yang terkenal ya, kawan-kawan suka lihat banyak di foto-foto, ini di savananya di Pulau Sumba juga. Nah, terus ini kemudian juga salah satu area yang sangat bagus lanskapnya, tapi jarang diketahui orang dan juga jarang didatangi, ini di Lembah Olon, Toraja di Sulawesi. Nah, waktu bulan Juli 2018 kami juga sempat tidur berkemah pasang tenda di kaki gunung anak Krakatau ya. Saat itu masih ada kan, Desember baru tidak ada semua kan. Jadi tempat kami ini sekarang sudah steril. Jadi sudah dihempas oleh awan panas atau abu vulkanik yang datang dari anak Krakatau. Ya. Dan waktu itu juga sedang meletus, tetapi kami diperbolehkan untuk memasang tenda karena masih di luar radius bahaya dari Gunung Anak Krakatau. Nah, ini Pulau Rakata ya. Pulau Rakata nanti kita akan bahas pada saat membahas Gunung Krakatau. Nah, ini yang tadi saya tunjukkan bahwa saat itu juga sedang aktifnya si anak Krakatau itu ya, bisa belasan atau lebih dari 25 kali dalam sehari. Jadi kami juga melihat ya, ada letusan-letusan sementara kami berkemah jauh di kakinya. Itu daerah yang aman karena terhalang oleh hutan. Nah, sekarang hutan ini sudah nggak ada karena dihempas oleh abu vulkanik pada Desember dan Januari 2019 ya. Nah, ini juga masih di Kompleks Krakatau. Kami melakukan snorkeling karena buat kawan-kawan yang senang snorkeling, ini juga area yang bagus untuk melihat keberagaman ekologi laut di dekat Gunung Api Krakatau. Nah, ini di komunitas kami di Geotrek Indonesia ya. Jadi di sini terbuka ya, ada yang sudah ikut dari awal, sudah 10 tahun, ada yang baru setahun, ada yang 2 tahun, macam-macam. Dan kami ada grupnya, jadi kami juga mengadakan diskusi-diskusi di grup ya. Baik, itu kira-kira kegiatan Geotrek Indonesia. Nah, di samping itu juga kami juga tidak hanya jalan-jalan dan belajar untuk komunitas ya.
Jadi kami juga memberikan kontribusi publikasi ilmiah untuk literatur geologi atau sejarah atau yang berhubungan pada saat diadakan pertemuan-pertemuan ilmiah, kami juga kontribusi. Jadi ini contoh 2 publikasi ilmiah yang saya dan kawan-kawan hasilkan ya dari hasil jalan-jalan ya. Kami juga pernah nulis tentang Toba di pertemuan ahli geologi dan geofisika di Medan tahun 2013. Kemudian ini hasil jalan-jalan kami di Pulau Sumba ya, dipresentasikan di pertemuan para ahli perminyakan di Jakarta waktu itu. Nah, jadi kami waktu ke sana juga tidak hanya jalan-jalan ya. Kawan-kawan bisa lihat di sini foto-foto yang menunjukkan saya di situ sebagai instrukturnya ya, karena dari awal memang sudah diminta kawan-kawan menjadi gurunya dari Geotrek Indonesia. Jadi kami sambil jalan-jalan juga diterangkan tentang apa yang sedang kita lihat gitu, terutama bentang alam ya, karena latar belakang saya adalah geologi, jadi saya bisa menerangkan ya lebih dengan cara sederhana kepada kawan-kawan, karena tidak semuanya geologis yang mengikuti ini ya, sangat multiprofesi, dengan cara sederhana apa yang kita datangi. Jadi kawan-kawan itu juga tidak percuma gitu mengikuti kegiatan jalan-jalan ini. Baik, jadi intinya adalah ini ya, traveling and learning together to love Indonesia. Jadi pasti kita akan lebih mencintai Indonesia ya kalau kita tahu bahwa alam Indonesia sangat luar biasa, alam dan budayanya pasti kawan-kawan juga semua mengakui. Tetapi kalau kita paham dengan baik ya tentang apa sih maknanya sih, apa sih gunung itu kenapa sih sungai ini kenapa gitu ya, atau itu hutannya kenapa begini gitu kan, terus budayanya kok begini, pasti kita akan lebih mencintai Indonesia dengan cara begitu ya. Itu pengalaman kami semua ya. Kita bisa mencintai Indonesia kalau kita bisa memahami apa yang kita lihat sambil kita jalan-jalan. Baik, kira-kira begitu kawan-kawan ya tentang kegiatan kami Geotrek Indonesia. Jadi masih banyak sekali tentunya area-area yang akan kami kunjungi ya. Jadi sekali lagi ini terbuka sekali komunitasnya. Kawan-kawan juga bisa menghubungi siapapun dari kami ya, Geotrek Indonesia. Ada juga website-nya, kawan-kawan bisa googling nanti di alamatnya di mana. Di situ akan dimuat hal-hal atau pengumuman tentang kegiatan Geotrek Indonesia. Baik, jadi cerita saya juga ini juga banyak disupport oleh perjalanan-perjalanan kami ya, karena kami sudah mendatangi tiga dari gunung api yang katastrofik ini, yaitu Toba pernah, kemudian Tambora dan Krakatau, dan saya sendiri juga pernah mendaki ke Rinjani. Baik, sebelum masuk ke lebih detail tentang gunung api yang katastrofik, saya akan terangkan dulu sedikit tentang geologi dan geologi gunung api Indonesia ya. Secara sederhana, mudah-mudahan kawan-kawan yang non-geologis bisa paham. Baik, mungkin kawan-kawan tahu ya kalau di geologi itu ada teori yang sangat dominan atau revolution ya, yaitu yang kita sebut sebagai teori lempeng tektonik. Jadi kalau bumi itu, ini ada gambar bumi di sini, globe gitu ya, bola bumi. Kawan-kawan tahu kan itu berlapis-lapis bumi itu dari permukaan sampai ke intinya. Nah, kulit terluarnya itu yang kita sebut sebagai litosfer itu terpecah-pecah seperti ini. Ya, itu yang kita sebut sebagai lempeng. Kenapa disebut lempeng? Karena dia lebar dan tipis. Jadi lempeng, plate ya kalau dalam bahasa Inggris. Nah, lempeng ini dia duduk di atas satu batuan yang cair dan relatif cair ya, tidak cair seperti air, tapi seperti bubur gitu ya. Dan karena densitasnya sangat berat, jadi dia bisa terapung. Nah, si lempeng ini kemudian bergerak gitu, ya, bergerak kemana-mana. Jadi seperti kalau kita masak air seperti begini, jadi di dalam bumi itu ini ada batuan yang agak cair dan panas ya, yang terus bergerak dinamis ya. Dan pergerakan-pergerakan ini kemudian menggerakkan lempeng-lempeng di atasnya. Jadi lempeng ini seolah-olah seperti rakit. Ya. Gerakannya ada yang saling memisah menjauh. Jadi ini misalnya ke sini, ini ke sana ya. Ada juga yang saling bertemu. Okay. Jadi bumi kita tuh seperti itu. Nah, otomatis karena Indonesia sendiri terletak di atas bumi ya, di litosfernya, pasti Indonesia pun akan mengalami pergerakan-pergerakan lempeng. Dan itu semua yang menceritakan tentang geologi Indonesia. Ya, apapun tentang geologi Indonesia itu semuanya berasal dari pergerakan-pergerakan lempeng. Nah, gerakan-gerakan ini ya dalam istilah geologi disebut sebagai tektonik. Karena itu ilmunya atau teorinya disebut tektonik lempeng, yaitu pergerakan-pergerakan lempeng. Ini kemudian yang akan mengendalikan bagaimana kejadian gunung api,
bagaimana terjadinya pegunungan, terjadinya gempa, terjadinya barang-barang yang berharga seperti mineral, atau sumber daya energi, minyak, gas bumi, itu semua bisa diterangkan dengan tektonik lempeng. Ya. Baik, nah, jadi kalau kawan-kawan tadi lihat, bola bumi terbagi-bagi atas litosfer. Nah, ini adalah kalau kita lebarkan seluruh benua di atas satu peta begini, inilah lempeng, tektonik lempeng kita ya. Nah, ini Indonesia, kawan-kawan bisa lihat ya. Ini adalah Indonesia merupakan bagian paling selatan dari lempeng Eurasia namanya, ya, lempeng Eurasia. Kemudian di dekatnya ada lempeng Australia dan Indian. Jadi ini adalah lempeng Samudra Hindia, ini lempeng Filipina atau lempeng Pasifik, ini lempeng Eurasia. Jadi kalau kawan-kawan lihat, Indonesia itu adalah seperti triple junction, ya. Jadi dia duduk dijepit oleh tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Filipina, lempeng Australia, dan semuanya bergerak. Itu yang menyebabkan dinamika Indonesia itu luar biasa, ya, geologinya. Nah, apa hubungan gunung api dengan lempeng? Nah, hubungannya adalah begini. Dari gambar ini kawan-kawan bisa lihat. Ini adalah satu lempeng samudra, ya, lempeng samudra. Kemudian ini lempeng benua gitu, ya. Mereka bertemu gitu. Ini lempeng samudranya bergerak ke arah kanan dan dia kemudian menubruk lempeng benua. Karena lempeng samudra itu lebih berat densitasnya, pada saat bertemu dengan lempeng benua, dia akan menyusup ke bawah. Itu yang kita kenal sebagai subduksi, penunjaman. Nah, kemudian subduksi ini akan menyebabkan air yang terkandung di lempeng samudra ini akan terperas karena panas kan. Ini itu kejadiannya kira-kira mulai terjadi di kedalaman 100 km. Nah, ketika dia terperas, nah dia kemudian mengencerkan batuan yang tadi lebih cair di sini, yang namanya magma mantle. Ini namanya mantle, lapisan mantle. Nah, akibat ada air yang keluar dari lempeng samudra ini mengencerkan daerah sini, akhirnya dia naik ke atas sebagai magma. Nah, kemudian magma ini akhirnya nerobos ke permukaan, jadilah gunung api. Ya, itu yang disebut sebagai gunung-gunung api yang ada di daerah Penunjaman. Kan ini dekat dengan Penunjaman. Nah, semua gunung-gunung api di Indonesia, hampir semuanya itu berasal dari Penunjaman seperti begini, termasuk di Sumatera dan Jawa, dan yang akan kita bincangkan 4 gunung tadi itu adalah semua gunung-gunung api yang terjadi di daerah Penunjaman lempeng. Ya. Ada juga gunung api yang lain. Ya, ini kan kalau kawan-kawan lihat tidak ada penunjaman kan, ini hanya ada aja mantel material yang naik, kemudian dia keluar aja di permukaan. Nah, ini yang kita sebut sebagai hotspot. Contohnya apa? Adalah pulau-pulau Hawaii. Ya, Pulau Hawaii itu semuanya adalah hotspot. Ya. Yang beginian kalau di Indonesia ada yaitu Pulau Christmas, Pulau Natal. Ya, Pulau Natal atau Pulau Christmas di selatan Jawa itu adalah gunung api. Ya, gunung api yang sudah mati tapinya karena hotspotnya sudah tidak memberikan pasokan magma. Tapi itu gunung api juga, gunung api yang tidak berhubungan dengan subduksi, dengan penunjaman ini. Ya, itu kira-kira geologinya secara sederhana. Nah, ini langsung kita ke peta Indonesia ya. Nah, ini bola bumi kita. Jadi tadi kawan-kawan sudah lihat bahwa Indonesia itu duduk di antara lempeng Eurasia, lempeng Samudra Hindia dan benua Australia, dan lempeng Filipina. Nah, panah-panah ini menunjukkan bahwa dia sedang bergerak. Ini kira-kira bergerak 8 cm per tahun, kira-kira bergeraknya. Sementara ini jauh lebih cepat, kira-kira 10 cm atau sampai 15 cm per tahun. Sementara lempeng Eurasia itu relatif diam. Nah, gunung-gunung api ini kalau kawan-kawan lihat, ya, ini kan sejajar semua dengan penunjaman. Nah, ini penunjamannya nih. Ini di mana Samudra Hindia menyusup ke bawah Sumatera dan Jawa. Ya, ini gunung-gunung apinya berderet-deret, banyak di sini. Ya. Nah, ini juga adalah daerah gempa. Kenapa? Jadi tidak mengherankan kenapa di Indonesia banyak daerah gempa dan gunung-gunung api. Karena memang dia ada di pinggir lempeng, di pertemuan antar lempeng. Coba kalau kawan-kawan lihat ini Kalimantan. Kalimantan aman sekali ya. Tidak ada titik-titik epicentrum gempa di sini. Dan juga tidak ada gunung api pada saat ini. Ya, kan itu daerah yang paling aman dari segi kegempaan dan vulkanisme. Ya, vulkanisme. Baik. Nah, ini ada satu penampang yang mungkin kawan-kawan bisa lebih gampang melihat visualisasinya. Jadi di selatan Jawa, ini kawan-kawan bisa lihat ini adalah Sumatera, ini sebagian dari Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat. Nah, di selatannya itu ada lempeng Samudra Hindia yang sedang bergerak, terus bergerak ya, 7-8 cm per tahun, dan menyusup ke bawah Sumatera dan Jawa. Ya. Nah, di kedalaman 100 km, seperti yang tadi saya sebutkan, akan terjadi peleburan sebagian ya dari kerak samudra ini dan juga air yang dibawa lempeng ini terperas, mengencerkan mantel di sini dan akhirnya naik ke atas kemudian dia jadi gunung api. Nah, karena itu deretan-deretan gunung api ini selalu ada di pinggir-pinggir lempeng. Banyak sekali ya gunung-gunung apinya.
Ya, kalau dihitung semua, tadi Mas Jonan sebutkan ada sekitar 136 ya gunung api aktif. Tapi totalnya itu mungkin ada sekitar 400 gunung api kita. Ya. Ada yang aktif, ada yang sedang tidur, ada yang sudah mati. Nah, baik, kita akan bincangkan 4 ini nih. Ya. 4 gunung api yang terbesar, gelegar gunung-gunung api paling besar di Nusantara yang semuanya katastrofik dan menyebabkan prahara bagi dunia. Ya, seluruh dunia global. Jadi ini gunung-gunung api ini walaupun lokasinya di Indonesia, ini menyebabkan global disaster, ya, baik mengubah iklim dan memberikan pagebluk, ya, wabah, penyakit, kelaparan dan lain-lain. Nah, bagaimana terjadinya seperti itu yang akan kita bahas siang ini ya. Toba, kemudian Krakatau, kemudian Samalas. Samalas itu sekarang Rinjani. Jadi Rinjani itu adalah adiknya Samalas, ya. Kemudian Tambora di sini. Itu yang 4 yang akan kita bincangkan di sini. Nah, dari tabulasi ini yang saya ambil dari referensi ya, bisa kita lihat nih, ya. Nanti saya akan terangkan ini sedikit ya. VEI ini adalah Volcanic Explosivity Index. Jadi ini indeks ledakan vulkanik. Dia skalanya dari 1 sampai 8. Kalau gunung api Krakatau, anak Krakatau yang kemarin-kemarin itu paling hanya 2 atau 3. Yang kemarin April itu ya, yang dentuman-dentuman dan dia meledak itu. Kadang-kadang 1, kadang-kadang 2, maksimum 3, tapi kebanyakan 2. Ya. Tetapi kalau kita lihat, ya, di dunia pernah bahwa ini pemegang rekor semua. Jadi skala VE itu adalah dari 1 sampai 8 dan ini adalah pemegang rekornya. Ya, yaitu Krakatau yang meletus 1883 itu 6 VEI-nya, kemudian Tambora 1815 itu 7, Rinjani atau Samalas yang tua ya 1257 tahunnya ya. Ini semua tahun Masehi. Ini skalanya 7 dan Toba. Ya, Toba jauh lebih tua, itu 74.000 tahun yang lalu sebelum sekarang, year before present. 8. Sebenarnya juga nggak 8, tapi jauh di atas 8. Hanya skalanya kan sampai 8 saja. Nah, kita akan bahas satu-satu demi satu. Nah, ini apa sih ininya? Terkenalnya ya. Kalau Krakatau mungkin terkenalnya membunuh sekitar 36.000 masyarakat antara Lampung dan Banten oleh tsunami-nya. Desember yang lalu, Desember 2018, kita mempunyai hal yang mirip kan? Hanya jauh lebih kecil. Ya, hanya sekitar 400 orang yang meninggal dari korban tsunami-nya. Tahun 1883 itu sampai 36.000. Ya. Tambora 1815 terkenal dengan yang namanya The Year Without Summer, ya, 1816-nya. Jadi ini melenyapkan musim panas di Eropa dan Amerika Utara si gunung ini, ya. Kemudian Gunung Rinjani Samalas juga mirip sekali dengan Tambora dan yang terkenal dia membuat tewas ya lebih dari 10.000 orang karena kelaparan di London. Itu bagaimana ceritanya nanti saya akan terangkan. Ya. Kemudian Toba. Toba itu jauh lebih besar karena ini juga skalanya 8. Itu menyebabkan namanya human population bottleneck. Ya, jadi tiba-tiba populasi di dunia itu menciut ya, habis ya karena aktivitas dari Toba ini. Baik ya. Nah, ini gunung-gunung yang warna merah ini ya, ini Gunung Toba, kemudian ini Gunung Krakatau, Gunung Samalas dan Gunung Tambora. Nah, ini adalah peta geologi Indonesia, tektonik Indonesia ya. Kalau kita kawan-kawan lihat, kok hampir semuanya di Indonesia Barat ya, gunung-gunung api ini gitu. Yang besar-besar itu tidak ada di Indonesia Timur. Itu secara geologi bisa diterangkan ya. Nanti kita bisa diskusikan kalau ada kawan-kawan yang bertanya. Baik. Nah, ini cerita sedikit tentang VEI, Volcanic Explosivity Index. Jadi kawan-kawan bisa lihat ini skalanya dari 0 sampai 8. Nah, di sini ada parameter-parameternya nih, ya. Berapa volume ejektanya. Jadi ejekta itu adalah bahan yang dilemparkannya berapa. Tinggi kolomnya berapa. Kalau kemarin kan tidak sampai 1 kilometer kan yang anak Krakatau kemarin. Paling hanya 400 meter, 600 meter. Ya, tetapi kalau gunung-gunung yang tadi itu bisa di atas 50 kilometer. Ya, jadi luar biasa tinggi, ya. Kalau yang kemarin kan tidak sampai 1 kilometer. Nah, kemudian lamanya meletus seperti apa? Ya, kawan-kawan bisa dilihat semua di sini adalah bahan-bahannya ininya, parameter-parameternya. Nah, akhirnya sudah dihitung-hitung semua, Krakatau itu masuk skala 6, Tambora adalah skala 7, ya. Di sini belum masuk Samalas, karena Samalas itu ditemukan belum lama ya, gunung apinya, itu skala 7 juga, dan Toba 8. Sebenarnya lebih dari 8. Nah, ini ada satu grafik yang bagus ya, yang menunjukkan seberapa besar sih energi gunung api itu kalau disebandingkan dengan eksplosif ya, eksplosif dalam kilogram eksplosif. Nah, coba kawan-kawan lihat ini, ya. Ini semua duduknya di paling puncak nih, gunung-gunung api di Indonesia ini, ya. Ini gempa waktu Aceh nih, ya, tahun 2004.
Ya, itu sampai hampir sama dengan 1,8 triliun ya, 1,8 triliun kilogram dari eksplosif. Nah, terus Krakatau. Coba kawan-kawan lihat, ini gunung-gunung api yang lain ya. Nah, ini Indonesia itu pegang rekor semuanya. Krakatau Eruption 1883, Tambora Eruption 1815, Samalas ada di sini, dan Toba paling ujung, nangkring di atas. Jadi luar biasa besar, karena itu katastrofik. Jadi tidak mengherankan kenapa keempat gunung api ini pernah menimbulkan prahara bagi dunia. Ya. Nah, ini apa tentang materinya, materi yang dikeluarkan secara umum. Ya. Toba, ini ringkasan, erupsinya 74.000 tahun yang lalu. Kok bisa tahu? Yaitu hasil rekonstruksi para ahli, para ilmuwan, geologis, ahli fisika, ahli radioaktif, dan lain-lain. Nah, itu melontarkan material ya besar sekali, yaitu 2.800 km kubik. Bayangkan ya, 2.800 km kubik. Nanti kawan-kawan akan lihat yang namanya Krakatau itu hanya 18 km kubik. Ini 2.800 km kubik. Nah, sehingga VI-nya itu 8, membentuk kaldera yang paling besar di dunia, ya, yang sekarang kita kenal sebagai Danau Toba. Ya, jadi jangan salah, Danau Toba itu adalah kawah, bukan kawah, kaldera ya, yaitu kawah yang sangat besar. Ukurannya pun luar biasa besar, 30 kali 100 km. Dan ini yang menyebabkan 6 sampai 10 tahun zaman es, ya, dan 1.000 tahun berikutnya adalah masa dingin, dan ini menewaskan 90% penduduk dunia. Ya, itu yang disebut sebagai genetic bottlenecking. Yang dari penelitian Ambrose ini itu ditulis bahwa kita ini, manusia modern sekarang ini adalah keturunan dari sekitar 10.000 orang. 10.000 orang yang selamat dari letusan Toba. Kemudian Samalas, ya, Samalas itu erupsinya 1257 Masehi, ya, melontarkan material sekitar 40 km kubik, ya, membentuk kaldera yang sekarang kita kenal sebagai Segara Anak di daerah Rinjani, ya, 7,5 kali 6 km, VI-nya 7. Nah, ini yang luar biasa besar juga adalah melontarkan 170 juta ton gas SO2, ya, sulfur dioxide. Nah, ini yang berbahaya nantinya. Karena tinggi, lontarannya itu 43 km, dia masuk ke atmosfer, masuk ke stratosfer. Dan ini menyebabkan anomali iklim dunia pada 1258 sampai 1260. Ya. Dan akibatnya banyak korban akibat letusan langsung dan juga perubahan iklim. Terus diikuti juga oleh perubahan sosial, ekonomi, politik secara global. Ya. Jadi politik dunia pun berubah gara-gara gunung-gunung ini nih. Tambora lebih kurang mirip-mirip dengan Samalas, ya. 1815. Jadi kalau ini sudah abad agak modern ya, 1815 ya. Sudah ada catatan, Belanda juga sudah ada di Indonesia, jadi banyak catatannya. Dan 1257 nanti juga ada satu babat Lombok yang menceritakan itu, melontarkan material 60 km kubik, membentuk kaldera yang 7 kali 7 km, VI-nya sama dengan Samalas, yaitu 7, menyebabkan 1816 tanpa musim panas di belahan utara. Ini terkenal, ya, menyebabkan Napoleon kalah, kemudian cerita-cerita Frankenstein muncul, teknologi sepeda muncul, gitu ya. Kemudian juga banyak states di Amerika yang baru yang keluar, dan itu juga semuanya karena ikutan-ikutan gunung-gunung ini, ya. Kemudian Krakatau belum terlalu lama ya, jadi udah deket-deket tahun 1900 ya, itu 1883, ya. Melontarkan 18 km kubik, menewaskan 36.000 orang, ini yang terkenalnya oleh tsunami, membentuk kaldera laut, ya, sampai saat ini itu kaldera laut, dan ini satu-satunya gunung api yang masih aktif yang berbahaya, yaitu Krakatau. Kalau yang Tambora sama Alas Toba, karena begitu besarnya, mungkin anak-anaknya juga nggak bahaya. Kalau ini masih bisa bahaya. Terbukti dari Desember 2018 kan menyebabkan tsunami lagi kan anaknya itu. Baik, kawan-kawan, kita akan bahas lebih detail sekarang ya. Toba dulu. Baik, di sini saya akan ceritakan tentang katastrofi geologinya seperti apa, kemudian juga kepunahan massa yang terjadi ya, mass extinction-nya seperti apa. Nah, ahli geologi yang terkenal dari zaman Belanda dulu, Van Bemmelen, menyebutkan bahwa Toba kenapa begitu besar? Karena dia terjadi di suatu yang namanya batak tumor. Batak tumor tuh kayak bisul ya, sebenarnya itu batak culmination, yaitu ada suatu tinggian. Kenapa kok bisa tinggi begitu? Karena diangkat magma di bawahnya. Ya. Jadi ada cara sedemikian rupa sehingga magma itu masuk ke daerah sini. Jadi daerah itu membubung, tinggian membubung. Nah ini gambarannya sesudah meletus ya. Jadi kalau kawan-kawan lihat ini terangkat tinggi ke sana, ini terangkat tinggi ke sana, ini terangkat tinggi ke tengah. Itu yang kita sebut sebagai batak tumor atau batak culmination. Karena banyak sekali pengisian magma ke sini.
Nah, ini suatu penampangnya yang dibikin oleh Van Bemmelen. Jadi kira-kira dulunya tuh begini gitu, terangkat. Ini namanya batak sumur. Nah, suatu waktu batuan-batuan ini kan nggak tahan nahan dia. Karena kan yang namanya magma itu kan penuh dengan gas. Tekanan gasnya tinggi sekali di sini. Nah, suatu waktu dia akan meletus dengan hebat. Nah, ini letusan hebat. Itu yang terjadi 74.000 tahun yang lalu. Yang melemparkan abu vulkanik jauh ke atmosfer, ya jauh ke stratosfer, jauh tinggi, dan akhirnya kita tahu, oh itu 74.000 tahun yang lalu. Ya. Kemudian sesudah itu kemudian runtuhlah di sini sebagian kalderanya. Jadi sebagian gunung-gunung ini runtuh. Nah, ini yang runtuh, kemudian dia keangkat lagi sekarang. Nah, ini yang kita kenal sebagai Pulau Samosir. Jadi Pulau Samosir itu bukan anak gunung, ya, tetapi eh, bagian dari kerak bumi yang dulu diangkat magma, tenggelam lalu naik lagi. Itu yang kita sebut sebagai resurgent cauldron, yaitu Pulau Samosir keangkat. Nah, anak gunungnya di mana? Kan biasanya namanya kaldera kan punya anak gunung. Contohnya anak Krakatau gitu ya. Baru Jari anaknya Rinjani sama Las. Doro Apitoi misalnya anak Tambora. Nah, ada juga gitu anak gunungnya, yaitu yang namanya Pangururan di sini. Ada gunung kecil. Tapi kalau kawan-kawan pernah ke sana, ini sudah tinggal bubble gasnya aja, jadi kecil sekali. Jadi kemungkinan kecil lah si Toba itu akan meletus hebat lagi. Nah, itu ceritanya tentang hebatnya Toba ya. Nah, kalau kawan-kawan bandingkan, itu luar biasa besar sekali ya. Karena material yang dikeluarkan itu sampai 2.800 km kubik. Jadi kalau kita bandingkan di sini, oh ini semuanya nggak ada artinya. Ya, Tambora, Krakatau, Samalas, apalagi gunung-gunung yang lain di seluruh dunia nggak ada artinya dibandingkan dengan Toba. Karena Toba sampai 2.800 km dan ini otomatis jauh sekali masuk ke dalam atmosfer tingkat atas. Nah, begitu udah masuk ke atmosfer tingkat atas, itu gunung akan berbahaya. Karena dia tidak akan menyebabkan efek yang lokal, tetapi global ke seluruh dunia. Itu yang menyebabkan population bottlenecking. Ya. Nah, kalau sekarang, kalau kawan-kawan pernah ke Toba, permai sekali pemandangannya. Ya. Ini Danau Toba dari utara ya, dari sekitar apa namanya tuh dekat Sidikalang dan lain-lain ya. Nah di sini adalah bukit-bukitnya nih. Ini bukit-bukit Ignimbrит namanya. Itu bukit-bukit tuf atau abu vulkanik yang dulu pernah dilempar oleh Toba, kemudian turun lagi, nah akhirnya membentuk bukit-bukit ini. Kalau kawan-kawan lihat ini semua adalah bukit-bukit Ignimbrит. Jadi tuf atau abu vulkanik yang sudah sangat keras ya. Itu penyusun dari Toba. Nah ini sendiri adalah kalderanya. Ya. Nah, ini kalau misalnya kita menyeberang dari Parapat mau ke Samosir, kita bisa melihat ini. Ini putih ya, itu adalah abu vulkanik. Abu vulkanik yang sudah keras disebut tuf. Dan yang tufnya mengeras dan sehingga kayak teralaskan, itu disebut sebagai ignimbrite ya. Banyak sekali ignimbrite yang menyusun bagian-bagian ini adalah uluan. Uluan itu adalah blok seperti Pulau Samosir yang keangkat. Jadi baik Pulau Samosir di sini maupun uluan itu adalah blok bekas kaldera yang keangkat kembali ya. Nah, kita kawan-kawan bisa lihat ini adalah abu vulkanik yang dulu dilemparnya. Jadi ini kalau abu vulkaniknya diambil terus diukur umurnya secara geologi, itu akan menghasilkan umur 74.000 tahun yang lalu. Banyak metodenya kan secara radioaktif. Nah, ini yang penting ya buat kawan-kawan lihat ya. Coba kawan-kawan lihat ini. Ini adalah suatu grafik yang menunjukkan jumlah sulfat. Jumlah sulfat yang ada di bor di es. Jadi ini adalah sebenarnya es ya. Es hanya bisa diukur umurnya. Jadi ukur umurnya dari 80.000 tahun yang lalu sampai ke 60.000 tahun yang lalu. Dan ini adalah es yang dibor di kutub utara, entah di Greenland atau di kutub selatan, di Antartik. Ya. Nah, kemudian para ilmuwan bisa mengukur umurnya. Ya. Nah, ternyata ada suatu spike sulfat yang sangat tinggi. Ya, kalau kalian lihat di sini, ya itu sampai lebih dari 600 mikrogram per kilogram. Itu tinggi sekali dan bikin spike, bikin puncak-puncak seperti ini. Nah, itu adalah Toba. Kalau kawan-kawan lihat dan ini ukur umur, ini 74.000 tahun yang lalu kira-kira, ya. Dan ini hasilnya Toba. Nah, ini yang berbahaya buat iklim. Berbahayanya adalah nanti pada saat sulfat ini masuk ke atmosfer dan dia gabung dengan H2O dari uap air, dia akan menjadi aerosol. Dan aerosol itu kemudian akan sangat kuat untuk menahan matahari masuk, sinar matahari masuk. Itu menjadi perisai. Tidak mengherankan akibatnya di bawahnya bumi itu akan mendingin. Karena sinar matahari tidak bisa masuk mencapai permukaan karena dihalangi oleh aerosol dari sulfat ini. Itu yang berbahaya. Ya. Nah, kawan-kawan bisa lihat di sini, ya ini semua adalah temperatur, parameter-parameter ini adalah temperatur air laut.
Terus ini kalau kawan-kawan lihat, ini adalah Paleo Bioclimatic Operator, PBO. Jadi ini adalah faktor biologi, ya. Terus ini adalah kemagnetan. Ini adalah oksigen isotop 18, ya. Dan ini adalah jumlah es. Nah, menarik sekali, terjadi suatu pembelokan yang ekstrim kira-kira di 74.000 tahun yang lalu. Ini kalau kawan-kawan lihat, ini umur 160.000 tahun yang lalu sampai 0. Ini zaman sekarang ada di sini. Nah, kira-kira di 74.000 tahun yang lalu, semua grafiknya berbelok. Nah, ini berbelok ya. Tiba-tiba air laut menjadi dingin, ya. Dari rata-rata mungkin sekitar 14, tiba-tiba rata-rata menjadi sekitar 8. Jadi turun 6 derajat Celcius temperatur muka laut. Kemudian faktor biologinya turun sekali, jauh sekali turun. Dibanding di sini, ini mungkin kekayaan biologiknya banyak, ini langsung langka. Kemagnetannya pun turun. Ini kemagnetan tinggi menunjukkan bahwa dia tanah yang panas, sementara ini tanah yang dingin. Kemudian oksigen isotop 18 juga terjadi pembelokan di sini. Sebaliknya, jumlah es kok makin banyak. Ya. Nah, ini semua menunjukkan bahwa iklim dunia berubah. Nah, tentunya kalau iklim dunia berubah, kita pun akan merasakan akibatnya. Semua makhluk hidup merasakan, entah flora, entah fauna, apalagi manusia. Ya. Nah, di sini pun bisa kita lihat nih, kalau kawan-kawan lihat, erupsi Toba menghancurkan dunia flora. Sama aja yang kita sebut sebagai genetic bottlenecking. Ini kawan-kawan lihat di sini ya. Ini adalah umur 90.000 sampai kira-kira at present time di sini. Coba kawan-kawan lihat, langsung turun di sininya. Ya. Dulu di sini kekayaan biologinya banyak, langsung turun di sini. Jadi sedikit. Begitupun di sini sama. Ya. Ini diukur dari taxonomic group dari pohon. Sementara ini pollen pun turun. Pollen itu adalah serbuk sari. Dulunya banyak ya. Ini sebelum Toba meletus tiba-tiba turun di sini. Karena Toba sesudah meletus ya. Artinya apa? Toba menyebabkan bottlenecking. Kenapa bottlenecking terjadi? Karena iklimnya berubah. Kenapa iklim berubah? Karena ada sulfat begitu banyak aerosol yang masuk ke atmosfer menghalangi matahari. Jadi matahari tidak bisa mencapai permukaan. Otomatis fotosintesis berhenti atau sangat berkurang. Fotosintesis berkurang, kita tahu ceritanya ya, makhluk hidup pun akan lama-lama punah. Nah, ini yang kemudian, karena pada 74.000 tahun yang lalu, itu manusia sudah bermigrasi. Ya, ini saya ambil juga dari majalah National Geographic tahun 2006, jadi belum lama terbit saat itu ya, NGI-nya. Nah, kita lihat di sini, manusia itu keluar dari Afrika, manusia modern, itu kira-kira 100.000 tahun yang lalu. Dan kira-kira di sekitar 70 ribuan, itu baru sampai India di sini. Nah, otomatis pasti manusia yang sedang bergerak ke sini, sebagian sudah bergerak ke sini, tapi sebagian juga masih tertahan di sini, akan mengalami sesuatu prahara. Karena kalau kawan-kawan lihat, ya peta ini menunjukkan ini sebaran dari abu vulkanik ke arah sini, ke arah India. Jadi saat itu, mungkin pada saat itu ada angin yang sedang bergerak ke sini, dan Gunung Toba meletus, semua ejektannya datang ke sini, dan akhirnya akan menghalangi migrasi manusia. Dan itu yang menyebabkan ada bottlenecking di evolusi manusia. Nah, ini saya ambilkan petanya. Ini dari Stephen Oppenheimer, salah satu ahli yang mempelajari migrasi manusia dari genetika. Ya, saat-saat itu, ini sudah ada, ini sebelum Toba meletus. Jadi kira-kira 85.000 sampai 75.000 tahun yang lalu, ini sedang migrasi kan. Nah, ini mulai merah tuh mulai keluar, migrasi keluar di sini. Ini udah ada, sebagian udah masuk nih, sebagian udah masuk ke Indonesia nih. Tetapi kemudian, nah ini 74.000 tahun yang lalu, Toba meletus. Ini akan menghilangkan sebagian di sini. Ya, pasti ini akan menyebabkan ras yang berubah di sininya. Ya, ini karena Toba meletus. Toba meletus ini, jalan migrasi akan putus. Hal itu. Nah, ini cerita tentang bottlenecking. Coba kawan-kawan lihat di sini ya. Ini adalah yang namanya OIS. OIS adalah Oxygen Isotope States. Jadi ini bisa mengukur umur purba dari iklim. OIS 5 itu terjadi mulai dari 130.000 sampai 73.000 tahun yang lalu. OIS 4 itu 73.000 sampai 63.000. Nah, disinilah terjadi, mulai di sini itu terjadi si Toba meletus kan, 74.000 kan. Nah, di sini OIS 3 itu sudah meletus, sudah oke lagi. Nah, kawan-kawan lihat di sini, iklimnya ini hangat dan lembab. Nah, di sini ada Toba meletus 74.000 tahun yang lalu. Langsung diikuti oleh volcanic winter di sini, musim dingin volcanic. Ini sangat dingin, ya, bayangkan.
Dari 6 tahun sampai 1000 tahun. Coba bayangkan kawan-kawan ya, kalau sekarang musim dingin 1000 tahun, jelas akan terjadi population bottleneck di sini. Dan ini very cold, sangat dingin di sini ya, di OS 4. Dan ini hidup lagi, warmer lagi. Nah, diperhitungkan oleh Ambrose dan Weber, ya, di sini yang selamat itu hanya sekitar 10.000 orang. Mungkin dulunya bisa dibilang 100.000 orang, ya, ras manusia purba yang sedang keluar dari Afrika dan pergi kemana-mana. Tetapi kemudian terjadi letusan Toba di sini, dan ini menciutkan, bayangkan kalau dikasih 1000 tahun iklim yang sangat ekstrim, glacial maksimum, pasti akan terjadi bottlenecking. Nah, masih ada yang bertahan, yaitu 10.000 orang. Dan dari 10.000 oranglah asalnya kita. Jadi terjadi suatu perubahan ras, ya, perubahan ras di situ karena efek Toba. Jadi bayangkan, ras-ras manusia yang sekarang itu adalah efek Toba. Baik ya, itu kawan-kawan cerita tentang Toba, bagaimana gunung apinya secara geologi dan bagaimana akibatnya, aftermath-nya, ya, bagaimana prahara yang disebabkannya. Sekarang kita bicara tentang Samalas, Old Rinjani. Ini pengetahuan baru ya, karena sebelumnya itu belum ketahuan bahwa Rinjani itu dulu punya saudara tua, yaitu Samalas, dan hebat sekali meletusnya. Ya, ini baru ditemukan sekitar 2013 ya, di publikasi secara ilmiah bahwa ada gunung api yang dulu yaitu Samalas yang meledak hebat ya, dan luar biasa efeknya ya. Nah, saya akan menceritakan juga geologi katastrofnya dan global aftermath-nya. Prahara globalnya seperti apa, disasternya. Nah, kembali ke iklim. Coba kawan-kawan lihat ya. Ini adalah tahun. Ini kalau kita lihat ya, ini semua adalah publikasi-publikasi sebelum penemuan Samalas sebenarnya ya. Sebelum penemuan Samalas. Nanti saya akan tunjukkan juga. Nah, coba kawan-kawan lihat ini saja. Spike ini, yang warna hitam ini adalah volcanic sulfat. Lagi-lagi sulfat yang bikin aerosol, perisai di atmosfer. Di sini bisa kita bilang, inilah sulfatnya. Nah, kok ini ada peak tinggi sekali nih. Kapan terjadi kira-kira? Oh, kira-kira sekitar pertengahan 1200-an. Ini kan 1200 ya, ini kira-kira 1300, ini 1400. Berarti ini pertengahan 1200. Tahun 1200. Tinggi sekali nih. Kita pun lihat Tambora. Ini kita bicarakan Tambora. Di sini Tambora pun tinggi. Dan Tambora sudah tahu, karena itu masa sejarah modern, 1815. Tapi di sini pun tinggi. Gunung apa itu? Nah, kan pertanyaan ilmuwan begitu. Itu gunung apa sih yang bikin sulfat itu tinggi banget di sini? Kemudian kalau kita lihat, kok esnya banyak banget. Ada ice melt dan growth. Berarti di sini ada pembekuan yang luar biasa di sininya. Jadi esnya tumbuh di sini esnya. Ya. Esnya tumbuh. Banyak sekali di sininya. Kemudian kalau kita lihat, ini yang warna biru ini adalah STRAC. STRAC itu adalah Summer Temperature Reconstruction for East Canada. Ya, jadi ini adalah temperatur rata-rata pada musim panas di Kanada, kira-kira gitu ya. Ya, STRAC namanya. Nah, kita lihat turun. Langsung turun di sini. Dulunya dia mainnya tinggi, habis itu langsung turun. Gara-gara apa? Gara-gara ini. Gara-gara spike ini. Oke, terus grafik yang berikutnya di bawahnya kita bisa melihat. Ya. Nah, ini adalah 1260-an. Jadi pertengahan 1200 kalau kawan-kawan lihat, ini adalah ini latitude ya, lintang. Ini tropik, ini utara, ini selatan. Dingin sekali di sini. Ya, makin biru makin dingin di sini. Ini dingin sekali. Sesudahnya nggak terlalu gitu. Ini dingin sekali di sininya. Terus ini juga dingin gitu. Ya, dingin. Jadi bertahan kira-kira mungkin 4-5 tahun atau 10 tahun ya, dingin sekali di sininya. Jadi di sini kita bisa lihat terjadi sulfat spike di sininya, dan terjadi maksimum dan anomali iklim pada pertengahan abad ke-13 di sini. Gunung apa itu? Belum tahu gunungnya. Ya. Nah, ini grafik yang lain. Ini saya ambil dari Snyder tahun 2009. Belum ada publikasi tentang Samalas. Belum diketahui tentang Samalas. Coba kawan-kawan lihat di sini. Ada anomali di sini. Turun. Ya. Ini tropical eruption change in global surface. Jadi ini tentang radiasi. Penerimaan radiasi dalam watt per meter persegi. Jadi ini adalah short wave radiation. Jadi gelombang pendek panas dari matahari. Di sini sangat turun. Bahkan sampai negatif di sininya nih. Turun. Ini turun juga. Terus kalau kita lihat tropical eruption ininya, turun di sininya. Nah, ini temperatur turun banget kan? Turun sekali ke negatif minus 20 di sini. Baru dia resilient lagi ke sini. Naik lagi. Tapi di sini turun sekali. Ini. Nah, ini apa sih? Penyebabnya apa ini? Jadi kita temukan dulu iklimnya. Ada anomali iklim yang berbeda. Dan ini semua terikut dalam es. Ya. Jadi es itu merekod semua catatan-catatan di bumi. Ya. Apa yang terjadi dengan sejarah iklim di bumi, itu bisa dibuka catatannya di es. Ya, es yang dibor.
ya. Kemudian di bor itu es itu macam-macam, ada abu vulkanik, ada sulfat, ya, dan itu semua bisa dilakukan penelitian dan di dating umurnya. Nah, kemudian ini kalau kawan-kawan lihat, ya, ini publikasi tahun 2003, belum ada pengetahuan tentang Samalas, ya, tetapi Clive Oppenheimer itu ngomong gitu, ini Clive Oppenheimer ahli geografi yang meneliti punya spesialisasi di di catastrophic tentang gunung api, ya. Nah, ice core dari Arktik dan Antartik itu merekod suatu massive volcanic eruption di sekitar 1258. Dan itu belum tahu apa. Ya, belum tahu apa, hanya kemungkinan itu dari interhemispheric transport. Jadi interhemispheric. Jadi di kutub selatan ada, di kutub utara ada rekod itu. Mau nggak mau, pasti orang pun akan berpikir itu mestinya datang dari daerah tropis gunung apinya, dari low latitude. Karena di kutub utara ada, di kutub selatan ada. Oke, itu yang pertama. Nah, kemudian ada juga publikasi dari, ini tahun 2000 malah lebih duluan. Ya. Ini ada tulisan Climatic and Demographic Consequence of the Massive Volcanic di 1258. Jadi para ahli udah tahu nih, ya, ada suatu katastrofi di tahun 1258. Tapi gunung apinya apa? Nah, itu nggak ketahuan gitu. Nah, tapi itu di abstraknya disebutkan, somewhere in the tropics, a volcano exploded violently during the year 1258. 1258. Belum tahu mana gunungnya, tapi sudah ditulis berdasarkan ada perubahan-perubahan iklim di situ. Nah, akhirnya para peneliti, ya, ini ada Frank Lavang di sini, ya, Frank Lavin di sini disebut source of the great 1257 Masehi mystery eruption itu ternyata si Rinjani, Samalas gunung apinya, ya, ada di sini, ya. Ternyata ice core yang anomali tadi itu menunjuk ke satu gunung. Dan menariknya adalah ada babatnya ternyata di saat itu di Lombok. Memang babat itu ditulis belakangan, ya, kira-kira 200 tahun sesudah kejadian. Tetapi babat itu juga masih menunjukkan apa yang terjadi histori itu. Kan pada saat kejadian nggak mungkin orang nulis babat kan. Sesudahnya kemudian dari ingatan masyarakat ditulislah babat tentang gunung api ini, ya. Nah, akhirnya oleh Lavigne dan kawan-kawan 2013 ini Samalas Caldera disebutnya. Ini adalah PDC itu adalah awan longsorannya, ya, awan panasnya di sini, ini adalah Samalasnya di sini, Samalas Calderanya. Terus ini kalau kawan-kawan lihat, ini adalah penelitian. Jadi ini para penulis ini melakukan penelitian di sini, akhirnya terbukalah semua. Tapi isi babat, ada dua babat, yaitu babat Sembalun dan babat Suwung, ya. Seperti yang tadi Mas Iwan sebutkan, ada kisah lokal yang ditulis, ya. Nah, ditulis kalau diterjemahkan, itu bahkan udah disebut nama gunungnya di dalam babat itu. Ini babatnya ditulis tahun 1500-an. Jadi kira-kira hampir 300 tahun, ya, hampir 300 tahun sesudah terjadi letusan, ya. Gini katanya, Gunung Rinjani longsor dan Gunung Samalas runtuh. Samalas, perhatikan, diikuti oleh longsoran batu-batu dengan bunyi gemuruh. Aliran batu membinasakan Pamatan. Pamatan itu adalah kota kerajaan di Lombok saat itu. Semua rumah hancur dan tersapu terapung di laut, dan banyak orang mati. Selama 7 hari gempa besar mengguncang bumi. Tenggelam di Leneng, diseret oleh aliran batu. Orang melarikan diri dan sebagian naik ke bukit-bukit. Itu ditulis di babat Lombok, abad 16. Dan menarik sekali, ada babat berikutnya, babat Suwung. Orang tahu yang namanya Suwung itu kan kosong, kan? Nah, itu menceritakan tentang kekosongan Lombok, ya. Nah, kalau kita lihat di tahun 1257 itu kira-kira kalau di Jawa saat itu Singasari baru muncul. Ya, Singasari baru muncul, Kertanegara baru diangkat jadi raja, ya. Saat itu di situ. Karena itu waktu Kertanegara datang ke Lombok, menaklukkan Bali, menaklukkan Lombok di tahun 1280, gampang saja Kertanegara melakukan itu. Kenapa? Karena Suwung, ya. Bali Suwung, Lombok apalagi, Sumbawa Suwung. Sehingga daerah Bali dan Nusa Tenggara gampang sekali ditaklukkan oleh Kertanegara. Dan Kertanegara sendiri, ya, memindahkan ibu kotanya dari Kediri ke Singasari sekarang, dekat Malang. Karena abu vulkanik dari Samalas ini sampai ke Merapi. Otomatis pasti Jawa Timur pun gelap saat itu, ya. Nah, inilah gunungnya sekarang, ya. Kawan-kawan yang pernah naik ke Rinjani itu salah satu gunung yang paling cantik di Indonesia, gunung apinya, ya. Hanya capek juga naiknya, ya. Saya pun nggak nyampe, ya, hanya sampai sini aja gitu, ya. Nah, karena waktunya terlalu mepet waktu itu, dan saya sudah terlalu kelelahan. Nah, kira-kira begini. Nah, ini adalah danau yang namanya Segara Anak, ya. Nah, ini Gunung Barujari. Ini anaknya, sama Gunung Rombongan ada di sini satu lagi. Ini Gunung Rinjani di sini.
Tetapi penelitian-penelitian menunjukkan dulunya begini. Nah, saya cerita sedikit tentang evolusi gunung ini dari kawan saya Pak Haryadi Rahmat yang meneliti gunung ini. Nah, jadi ini gunungnya sekarang. Jadi dulu itu Rinjani ini belum ada, hanya ada Samalas. Samalas tinggi di sini, dan ini adalah magmanya. Ini pipa magmanya di sini. Nah, suatu waktu pipa magma ini tertutup. Akibatnya apa? Pipa magma menerobos ke sini. Lahirlah Gunung Rinjani. Jadi dulunya tuh ini gunungnya begini aja nih. Nah, begini. Gunungnya begini aja satu, gitu ya. Nah, kemudian karena ini terjebak atau tertutup gitu ya oleh magma yang keras, yang mendingin, akhirnya nggak kuat ditahan lagi oleh gasnya, akhirnya pindah ke sini ke daerah yang lemah. Jadilah Gunung Rinjani. Tetapi kemudian dua-duanya akhirnya tertutup juga. Itu menurut penelitian Pak Haryadi. Tertutup dua-duanya. Akibatnya apa? Ini akan tertutup. Nah, kemudian magma itu kalau tertutup tempat keluarnya, sementara dia dipasok terus oleh magma yang datang dari bawah seperti yang tadi saya terangkan tadi, lama-lama gasnya akan naik terus, naik terus, naik terus, naik terus, naik terus. Akhirnya apa? Terjadi letusan yang sangat hebat di sini. Jadi dulu Samalas itu sebelum dia meletus hebat pernah mencapai ketinggian 4.200 meter diperkirakan tingginya. Nah, kemudian tahun 1257 terbongkar semua ini. Ya, jadi ini terbongkar semua, hilanglah si Samalas, ya. Gunung api utamanya. Jadi ini kakaknya dulunya, kakaknya ini adiknya, ya. Jadi kita bisa melihat sekarang subung kayak gini. Ya. Kaldera 7 kali 6 km di sini. Nah, baru kemudian ini sesudah tidak hilang, sesudah habis, gunungnya ini sempat meletus beberapa kali dan akhirnya ini kemudian gunung-gunung anak-anaknya baru jari di sini muncul. Ya, jadi itu kira-kira cerita tentang Samalas. Jadi Samalas itu sekarang apa? Ya Samalas paling hanya ininya bekas-bekas Samalas nih. Ini bekas Samalas, ini bekas Samalas ya. Ini adeknya yang dulu yang datang belakangan. Gitu ya, kira-kira Samalas itu. Nah, tetapi yang penting kalau kita bandingkan, coba kita lihat ya, lagi-lagi sulfatnya tinggi sekali. Ini sulfat dan chlorine dan bromine. Jadi yang khas dari gunung api Samalas itu dia mengandung sulfat, kemudian mengandung bromine, Br, dan mengandung klorin, Cl. Nah, sulfatnya sendiri akan bikin aerosol di atmosfer yang menghalangi sinar matahari. Kemudian bromin dan klorinnya merusak ozon. Nah, kalau matahari tidak bisa nyampe karena dihalangi aerosol sulfat, kemudian ozonnya rusak oleh klorin dan bromin, itu luar biasa, iklimnya sangat ekstrim yang terjadi. Nah, kalau kita bayangkan, lihat Samalas di sini 1257 tinggi sekali. Ya, tinggi sekali. SO2-nya tinggi, klorinnya dan brominnya tinggi sekali di sini. Berbandingkan dengan Krakatau. Krakatau kan rendah aja di sini. Bandingkan lagi dengan Tambora. Tinggi sekali. Jadi ini yang menyebabkan prahara bagi dunia. Nah, kawan-kawan bisa lihat di sini juga nih. Samalas. Samalas tinggi sekali di sini dibandingkan dengan Tambora. Dan itu yang menyebabkan total solar irradiance. Jadi ini radiasi dari matahari. Turun semua. Langsung turun di sini. Ya. Ini simbol OW itu adalah nama-nama solar minimum. Jadi kalau kita lihat di sini minimum namanya Oort di sini ya. Ini yang namanya W itu adalah Wolf, S itu adalah Spurer, itu adalah solar minimum semua di sini. Jadi begitu ada spike sulfat, langsung minimum solarnya. Karena ini bikin aerosol di atasnya, di atas stratosfer, di atmosfer. Ya, kalau gunung-gunung itu begitu besar, dia akan masuk ke stratosfer. Stratosfer itu mulai di ketinggian 40 km ke atas. Nah, kalau sudah ada stratosfer, yang namanya materi vulkanik itu bukan lagi milik dari lokal, tetapi milik dari global. Kalau sudah global, akibatnya apa? Praharanya global juga. Ya, itulah Toba, Samalas, Tambora. Karena begitu tinggi naik ke atas, itu menyebabkan prahara global. Karena materi vulkanik. Nah, di sini kita bisa lihat juga nih, ya, temperatur. Pak Awang, ini temperatur. Ya, bisa dipercepat temponya? Ya, oke. Ini tinggal 2 lagi ya. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat ini Januari, Juli, Agustus, November. Turun semua. Ini Samalas, ya ini turun semua. Turun, ngedrop. Tambora juga turun, ngedrop. Yaitu karena ada aerosol yang tinggi di atmosfer. Nah, terus kawan-kawan lihat juga nih, ya. Di sini adalah temperatur ya, summer temperatur. Summer itu kan harusnya musim panas kan? Ini malah ngedrop di sini. Ini kawan-kawan bisa lihat langsung ngedrop. Kapan tahunnya? 1258. Lagi-lagi karena prahara dari gunung api ini. Ya, sementara kalau ini kan laut nih, ini kan North Atlantic Oscillation, ini masih agak di sini. Dan itu ternyata juga berhubungan dengan harga gandum. Coba kawan-kawan lihat, itu yang menyebabkan kelaparan.
harga gandum, coba kawan-kawan lihat, di sini harga gandum, indeks harga gandum, 12,58, tinggi sekali. Ya. Dulunya di sini, turun, naik, turun, oh ini tinggi banget. Akibatnya apa? Orang kelaparan, karena harga gandum mahal. Tidak ada banyak orang yang nggak kebeli gandum. Itu kenapa sih? Karena daerah penanaman gandum nggak ada, karena nggak ada musim panas. Nah, itu pun akhirnya ditemukan, terjadi yang namanya mass grave, ya, jadi kuburan massal di London, ya, dan itu disebabkan global catastrophe. Bayangkan coba, ini artikel tahun 2012, waktu itu Samalas belum ketahuan. Nah, kawan-kawan bisa baca di sini, ya, di sini bisa disebutkan lebih dari 15.000 orang mati di London karena kelaparan. Jadi orang-orang tidak bisa beli, kemudian dia pergi ke kota, ya, ke kota, dan otomatis pasti terjadi kerusuhan, pasti terjadi riot, terjadi kerusuhan di situ, dan banyak orang meninggal, dan akhirnya kuburannya itu ditemukan, dan mulai digali tahun 90-an sampai 2000-an awal, 15.000 rangka ditemukan di London, dan itu gara-gara ini, kelaparan. Nah, jadi kalau kawan-kawan lihat, aftermath dari Samalas, musim dingin, kemudian ada perubahan iklim, bahkan kawan-kawan lihat nih, ya, penghunian Selandia Baru itu terjadi di 1230, 1258. Kenapa? Karena orang-orang di daerah Oceania itu air lautnya turun, ngedrop, ya. Kemudian mereka berpindah ke tempat-tempat yang lain. Nah, di situ pun penghunian Selandia Baru terjadi. Jadi artinya gunung api itu punya efek kemana-mana. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat Gunung Tambora. Ya. Nah, ini Gunung Tambora, ini salah satu kaldera terbesar di abad modern sekarang, 7 kali 6 km. Sama juga ya, kalau kawan-kawan lihat, ini mengeluarkan 60 megaton sulfur. Jadi ada 60 juta ton sulfur dikeluarkan ke atmosfer, kemudian tingginya itu sampai 100 km, jadi udah masuk ke stratosfer, otomatis, dan akibatnya menyebabkan musim dingin, menyebabkan hampir 100.000 orang meninggal di lokal sini, dan lebih banyak lagi orang yang meninggal di Eropa gara-gara itu. Karena gara-gara 1816 ada tahun tanpa musim panas. Nah, ini salah satu yang disebut sebagai Pompeii of the East. Nah, ini salah satu rangka yang ditemukan di penggalian arkeologi, ya, orang yang diterpa oleh awan panas dari Tambora. Nah, lagi-lagi juga sama, kira-kira kawan-kawan bisa lihat, ini sulfat concentration-nya. Sulfat concentration-nya naik di sini, di 1815. Naik di sini. Dan itu menyebabkan aerosol atmosfer menjadi perisai di atmosfer yang menghalangi sinar matahari. Akibatnya apa? Coba kawan-kawan lihat. Salju itu naik ke yang namanya garis salju di sini. Dulunya kan ada di daerah Kanada Utara kan, di Alaska kan. Coba bayangkan, tahun 1816 dia masuk sampai ke New York, Massachusetts, Vermont, ya. Ini salju semua. Nah, terus jadinya apa? Terbentuklah negara-negara baru. Jadi yang namanya beberapa negara state yang baru di Amerika itu didorong oleh Tambora. Karena orang dari sini pindah, kemudian ngebikin negara baru. Nah, ini di Eropa. Eropa parah sekali. Kawan-kawan bisa lihat ini, turun sekali temperaturnya. Ya, jadi biru semua, dingin, cool semuanya. Udah, begitu itu nggak ada apa-apanya. Panen gagal, penyakit naik, wabah, tipes, pes, dan lain-lain, ya, pagebluk semua. Terjadi karena musim dingin, karena volkanik ini. Nah, kawan-kawan bisa lihat banyak sekali di sini nih, akibat-akibatnya nih. Akibat Tambora, ya. Musim dingin, kalah perang Napoleon kalah. Ada tahun para pengemis di Jerman. Ada exodus dari West Frontier, membuat negara-negara baru di sini. Kemudian ada 1819 bangkrut di USA, tifus di Irlandia, cerita Frankenstein muncul di sini, ya, kolera epidemik, bengal India spread over di mana-mana seperti yang kita sekarang lihat COVID-19 gitu ya. Itu sih nggak ada gunung api. Gunung api dulu menyebabkan banyak epidemik yang menjadi pandemi di mana-mana. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat ini musim-musim panen pun turun, ya. Ini adalah hari-hari panen kita. Hari-hari panen turun semua di 1816, turun semua. Akibatnya apa? Kelaparan, karena nggak ada tanah yang bisa ditanami. Ya. Terus otomatis harga gandum pun naik. Sebab kawan-kawan lihat, ini harga gandum sebelum 1815 masih 100. Begitu 1816, 1817 naik semua harga gandumnya. Ya, karena apa? Karena barang langka. Baik, ini yang terakhir ya, Krakatau, sejarah letusan dan aktivitas mendatangnya. Ya. Ini sampai sekarang gunung api ini masih aktif, yaitu anaknya ya ada di sini. Dan ini ceritanya, ya. Jadi dulunya itu ada satu gunung yang besar di sini. Dan sekarang kalau kita ke sana, ini tinggal pulau-pulau ini, Sertung, ada Panjang, ada Krakatau. Saya pernah ke sana 3 kali membawa keluarga dan juga membawa grup, ya. Jadi tahulah cerita tentang gunung-gunung ini. Baik. Nah, ini suatu gambaran rekonstruksi. Jadi dulunya tuh ada gunung satu yang gede, ya. Terus kira-kira tahun 530-an gunung itu meletus.
meninggalkan pulau-pulau ini, yaitu Pulau Sertung, ya, Pulau Panjang dan Pulau Rakata, ya. Nah, kemudian dia tumbuh lagi, Rakata ini tumbuh lagi menjadi gunung, ada gunung yang namanya Gunung Danan di tengahnya dan Gunung Perbuatan. Nah, inilah yang dihancurkan pada 1883. Jadi gunung ini hilang semua. Jadi ada 3 gunung yang hilang sekaligus, ya, 2,5 lah kira-kira ya. Perbuatan hilang, Danan hilang, dan setengahnya dari Pulau Rakata. Jadi kemudian kalau kita ke sana kira-kira gini. Nah, 1928 muncul lagi gunung baru, yaitu Gunung Anak Krakatau di sini, ya. Oke, saya pisahan ini. Baik. Nah, jadi kira-kira gini, ya. Ini adalah kaldera yang dulu dibentuk pada saat gunung ini meletus di sini. Ada kaldera yang sangat dalam di sini. Nah, kemudian anaknya muncul di sini. Nah, si anak ini tumbuh terus. Tapi anak ini tumbuh terus, dia numbuhnya ke arah barat daya. Akibatnya apa? Runtuh kemarin Desember 2018, masuk ke sini, materialnya kemudian bikin tsunami ke daerah Anyer dan Lampung. Ini kayak gini ya, gunung runtuh kayak gini. Nah, itu khasnya anak Krakatau. Materinya runtuh ke dalam, dan ini menyebabkan turbulent mixing dan tsunami kemana-mana. Termasuk yang menghempas Anyer dan menyebabkan korban 400 orang meninggal gara-gara tsunami itu. Ya. Nah, 1883, tsunami-nya kayak gini. Ini kontur ini dalam menit. Jadi dia nyampe ke Jakarta juga sesudah 2 jam. Sesudah 150, 2 jam setengah. Jadi di sini gunungnya meletus 2 jam setengah kemudian, nyampe ke Jakarta, dan kalau kita baca koran-koran lama, orang-orang pada naik tiang listrik di Jakarta itu, saat itu. Karena dikejar oleh tsunami. Tetapi kalau misalnya yang tinggal di pantai di sini, di Anyer, setengah jam kemudian ini sudah naik, dan tinggi sekali. Itu sampai 30 meter tingginya. Ya. Nah, termasuk salah satu kapalnya sekarang udah nggak ada di Lampung. Waktu itu saya pernah napak tilas di Lampung, udah nggak ada kapal ini ya, tapi ini kapal yang dilempar dari Selat Sunda masuk ke salah satu sungai di daratan di Lampung. Nah, kalau kawan-kawan ke sana kita masih menemukan batu ini nih. Ini adalah batu yang dicabut oleh tsunami. Ya, jadi nggak mungkin batu ini tiba-tiba ada dan tumbuh dari awal, tapi ini dilempar. 1883. Ini adalah koral. Jadi ini terumbu koral yang dicabut dari dasar laut kemudian dilempar. Nah, salah satunya adalah yang juga meruntuhkan mercusuar Anyer ya. Lagi-lagi juga menyebabkan perubahan sosial. Pemberontakan Banten 1888. Jadi 5 tahun sesudah Krakatau meletus terjadi pemberontakan. Kenapa? Karena Belanda tetap mengharuskan rakyat di Banten menanam tanaman-tanaman yang punya komoditi bagus, tetapi kan susah tanamannya. Orang kalau sudah ditutup oleh vulkanik kan tanahnya jadi steril. Tetapi Belanda menuntut terus, ya, akibatnya terjadi pemberontakan Banten 1888. Itu akibat gunung api. Nah, ini ceritanya yang terpaling baru ya. Dulu begini gunungnya. Waktu kami ke sana dengan Geotrek Indonesia, kami kira-kira berkemah di sini. Ya, berkemah di sini ini aman karena tidak pernah didatangi oleh vulkanik. Vulkanik selalu tumbuh ke arah sana, ke arah barat daya, ke arah dulu kaldera yang paling dalamnya di sini. Ya, jadi kami berkemah di sini waktu itu. Tetapi kemudian karena letusannya terus-menerus, akhirnya apa? Ini hilang. Puncak ini hilang. Kalau dilihat dari arah barat daya kayak gini. Dulu puncaknya ada di sini kan, puncaknya. Kalau ini Pulau Rakata, ya, Pulau Rakatanya. Ini hilang. Jadi sekarang suwung kayak gini. Dan ini kira-kira menghabiskan suatu bangunan yang dibangun lebih kurang 50 tahun. Jadi anak Krakatau itu ngebangun tubuhnya itu selama 40 tahun kira-kira. Sekarang bentuknya kayak gini. Jadi kalau kita lihat kawahnya itu dekat dengan permukaan laut. Karena itu menyebabkan kenapa dia coklat di sini kan. Karena di sini banyak mengandung hidroksida besi keluar ke arah sini, jadi menginginkan laut. Dulunya enggak kan, dulunya akan di puncak gunung ini kan, dulunya di sini. Nah sekarang kalau kita ke sana dan tidak ada pohon sama sekali. Padahal untuk menumbuhkan pohon ini kira-kira butuh 70 tahun. Ya, 70 tahun untuk saat ini di sana ya. Ini hilang sekali ya. Jadi kalau tempat kami kemah di sini ini sekarang sudah lahan gundul semuanya. Itu yang terjadi. Dan gunung ini hilang, masuk ke laut dan menyebabkan tsunami di daerah Banten dan Lampung. Baik, kira-kira gitu kawan-kawan apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan tambahan pengetahuan buat kawan-kawan. Nanti kita bisa diskusikan kira-kira kemana ke depannya. Apakah kita akan punya katastrofi yang lain? Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Awang. Berbicara soal gunung api ini memang selalu menarik ya.